Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan inilah hidup kita, iman kita akan dibangun dan juga dikuatkan. Karena firman Tuhan itulah sumber kekuatan yang menjadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan mengurapi kita dan Tuhan juga yang menyatakan kebenaran firman-Nya bagi kita semua. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, atas segala berkat-berkat-Mu, atas penyertaan, perlindungan, bahkan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapilah kami dan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan juga melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 46 ayat 2. Saya bacakan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jemaat dikasih Tuhan, Allah tempat perlindungan di saat kita menghadapi berbagai macam keadaan yang tidak menentu, bahkan ekstrimnya serangan, masalah bertubi-tubi yang kita hadapi. Ingatlah kita punya tempat perlindungan. Tempat kita berlindung yang paling aman adalah di dalam Tuhan. Ya, Tuhan yang menjadi tempat kita berteduh, tempat kita berlindung, dan juga Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Bukan gagah, bukan kuat, bukan hikmat kita, bukan kepandaian, kemampuan, pengetahuan kita. Tetapi justru di dalam Tuhanlah kita mendapatkan perlindungan dan kekuatan. Sehingga ketika engkau menghadapi situasi yang engkau tidak tahu mesti berbuat apa. Mungkin engkau mengalami masalah yang sulit dan berat. Ya, engkau perlu mendapatkan perlindungan. Datanglah kepada Tuhan. Ya, mulai terbuka di hadapan Tuhan. Duduk diam dekat Tuhan, dengarkan Tuhan. Ya, ungkapkan isi hatimu dan dengarkan Tuhan. Ingat, bukan hanya satu arah. Bukan hanya kita berdoa, tapi nggak mau dengerin Tuhan. Ya, ada kalanya kita berdoa, kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan pasti mendengarkan kok setiap keluh kesah ataupun beban hidup kita. Ya, nyatakan isi hatimu dan dengarkan Dia. Ini penting. Ya, dengan kita mengeluarkan isi hati kita berarti kita percaya dan senang dengan orang-orang yang jujur, dan lebih lagi Dia pasti melindungi kita. Ya, amanlah kita di dalam Tuhan, dan lebih daripada itu Dia memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menghadapi setiap kesulitan. Mungkin kita tidak tahu bagaimana, tetapi ketika kita mendengarkan Tuhan, ada kekuatan baru yang dari Tuhan yang memampukan kita. Alkitab katakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, entah sudah berapa banyak ya Tuhan berperkara secara dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Mungkin kita juga sering mendengar orang mengalami mujizatnya, mengalami pertolongan Tuhan ketika dalam kesesakan, ketika hidupnya terhimpit, mereka mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan Alkitab juga banyak menceritakan itu. Seperti Daud pernah kejepit, rasanya dia
mau dilempari batu oleh anak buahnya, ya, tetapi ya Tuhan sungguh penolong, ya, dia ditolong Tuhan dan akhirnya dia bisa keluar dari masalahnya. Dan banyak lagi tokoh-tokoh di Alkitab. Bahkan dalam kehidupan kita, kalau kita ada hingga saat ini, saya percaya setiap kita pernah mengalami masa kesesakan, dan kita juga pernah mengalami bagaimana Tuhan menolong kita melewati masa kesesakan itu, keluar dari himpitan masalah dan berkemenangan. Ya, artinya apa? Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan kita sangat terbukti, tidak diragukan lagi, ya, karena sudah banyak perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sudah banyak mujizat Tuhan lakukan bagi kehidupan kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, kalau hari ini engkau dalam kesesakan, kalau hari ini engkau masalahmu berat, beban hidupmu berat, masalahmu rumit, engkau nggak tahu lagi, bahkan engkau merasa tidak tenang, kehilangan damai sejahtera, isinya takut dan khawatir, Tuhan tempat perlindungan. Datang kepada Tuhan, yuk jujur di hadapan Tuhan, meminta perlindungan Tuhan dan juga kekuatan baru yang dari Tuhan. Elia saja yang sudah mau putus asa, dikirimlah malaikat Tuhan, ya, akhirnya Elia dikuatkan kembali. Saya percaya Elia yang manusia biasa, Alkitab katakan, sama seperti kita. Artinya saudara dan saya ketika mengalami situasi di mana kita terhibit dan seakan-akan sudah nggak berdaya, asalkan kau masih ingat Tuhan, asalkan kau masih berseru kepadanya, Dia akan melindungi engkau dan memberikan kekuatan kepadamu. Ya, sebagai penolong dalam kesesakan, sudah tidak usah diragukan. Tuhan sangat-sangat terbukti. Begitu banyak perkara yang dahsyat dan ajaib yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan manusia. Saudara, saya, bahkan juga banyak kisah-kisah di Alkitab yang menceritakan bagaimana Tuhan berperkara ketika seseorang mengalami kondisi kesesakan. Jadi artinya jangan pernah putus asa dengan keadaanmu. Jangan menyerah dengan keadaanmu. Ayo berseru kepada Tuhan, minta perlindungan, kekuatan, dan lebih lagi Dia akan datang menolong kita. Dia yang akan membawa kita keluar dari kesesakan, melepaskan, memberi kelegaan kepada kita, dan lebih lagi Dia membawa kita mengalami kemenangan dan keberhasilan, dan bahkan keberuntungan pun menyertai hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Diingatkan kami kembali ketika dunia tidak ada tempat di mana kami mendapatkan perlindungan. Di mana dunia penuh dengan situasi, penuh dengan ketakutan, bahkan kekhawatiran. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Bahkan Engkaulah penolong dalam hidup kami, dalam kesesakan kami. Dan sungguh-sungguh sangat terbukti. Sudah berulang kali, tak terhingga Engkau melakukan banyak perkara ajaib, menolong kami, melepaskan kami dari kesesakan. Dan kami percaya kalau ada di antara kami hari-hari ini mengalami kesesakan, kiranya Tuhan, Engkau yang memberi kelegaan, Engkau yang melindunginya, dan Engkau juga Tuhan memberi kekuatan padanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami juga berdoa menyerahkan hari ini, mohon tuntunan dan penyertaan-Mu, jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera sukacita, segala berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.